Jadwal seleksi kompetensi dasar Kemenkumham lokasi tes Provinsi Sumatera Utara di Balai Besar Pengembangan Mutu Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik, Medan, Jalan Setiabudi, Helvetia, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan. Dimulai tanggal 28 September 2021, sesi pertama jam 8.00 sampai dengan jam 10. Sedangkan untuk setiap sesinya akan diikuti oleh 525 peserta. Sesi kedua di hari pertama tanggal 28 September 2021 akan diikuti oleh peserta dari nomor urut 526. Sesi kedua dimulai jam 11.00 sampai dengan 13.00. Masih sama untuk setiap sesinya itu diikuti oleh 525 peserta. Tes SKD Kemenkumham di Provinsi Sumatera Utara berakhir sampai di tanggal 23 Oktober 2021. Untuk sesi pertama sama jamnya 08.00 sampai dengan 10.00 sampai dengan sesi ketiga. Sesi ketiga di Kemenkumham hari terakhir yaitu 23 Oktober 2021 dimulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Sedangkan jumlah peserta total untuk di Kemenkumham yaitu 38.676 peserta. Ini adalah jadwal dan lokasi serta peserta CPNS Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Sistem kelulusan SKD ya di Kemenkumham. Yang pertama, kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2021 sebagai berikut. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110, terdiri dari soal TWK 30, TIU 35, TKP 45. Sedangkan nilai ambang batas di TWK adalah 65, TIU 80, TKP 166. Nilai ambang batas kebutuhan khusus putra maupun putri lulusan terbaik. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311, nilai TIU paling rendah 85. Nilai ambang batas kebutuhan khusus penyandang disabilitas, nilai kumulatif SKD paling rendah 286, nilai TIU paling rendah 60. Nilai ambang batas kebutuhan khusus putra putri Papua dan Papua Barat, nilai kumulatif SKD paling rendah 286, nilai TIU paling rendah 60. Sedangkan peserta yang berhak mengikuti seleksi SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan masuk dalam 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas. 3. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentu kelulusan SKD berurutan mulai dari TKP, TIU, sampai dengan TWK. Yang keempat, dalam hal ini nilai sebagai dimaksud pada angka 3 masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka peserta yang mendapatkan nilai sama tersebut diikut sertakan SKB. Itu ya teman-teman, sistem kelulusan di Kemenkumham. Untuk tata tertib peserta, peserta memakai pakaian yang sesuai ketentuan. Baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak,
Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jin. Jilbab berwarna hitam polos, sepatu berwarna hitam dan tertutup. Yang kedua, peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Yang ketiga, peserta wajib membawa 1. Kartu peserta ujian asli, KTP asli atau surat keterangan perekam kependudukan asli. Yang B, formulir deklarasi. Yang C, melakukan swab tes PCR atau bisa juga antigen dengan hasil negatif atau non-reaktif. Selanjutnya, kartu atau sertifikat telah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama khusus untuk di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Selanjutnya, surat keterangan dokter pemerintah dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas khusus peserta di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali jika tidak dapat diberikan vaksin karena dalam kondisi hamil atau menyusui, penyintas COVID kurang dari 3 bulan, atau penderita komorbid. Selanjutnya, paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri khusus peserta dengan lokasi ujian di luar negeri. Yang terakhir, pensil kayu. Ya, itu adalah tata tertib pelaksanaan SKD yang harus diketahui atau dilaksanakan oleh peserta. Terus lain-lain ya teman, saya garis bawahi yang nomor 3. Bagi peserta yang tidak hadir di hari, tanggal, waktu, lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun dinyatakan gugur. Yang keempat, bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan di luar tanggung jawab panitia. Oke, yang terakhir, keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.